Hari ini kan hari Minggu, Kak. Oh iya. Yuk kita ke gereja. Wah, tapi kerjaan kakak di rumah masih banyak nih. Kamu berangkat duluan aja ya. Oh ya udah deh kalau gitu. Aku ke gereja dulu ya. Nanti kakak nyusul yang penting. Oke, tapi kamu jangan lupa sarapan dulu ya. Kak, duluan ya, Kak. Iya, dadah. Halo Good Kids yang di rumah. Halo. Tadi kan kita sudah lihat tuh Dina pergi ke gereja. Nah Good Kids kita tahu kan kalau kita ke gereja tuh ngapain aja? Apa? Tidur. Kalian ini nggak boleh loh tidur kalau ke gereja. Kalau ke gereja itu kita biasanya apa? Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman dan juga dengan keluarga kita. Nah satu hal lagi yang Loso mau sampaikan, kalau kita datang ke rumah Tuhan kita itu kita harus bersukacita. Nah oleh sebab itu mari kita menyanyikan memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan kita. Mari sama-sama Good Kids kita menyanyikan lagu pujian kita ini. Kan yang lagu bahasa Indonesia Good Kids. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giramkanku. Dia giramkanku, oh Dia giramkanku, ku bersuka sebab Dia giramkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hai teman-teman, kalian udah sampai sini dari tadi ya? Udah 10 menit lah ini. Lihat deh, bajunya kusut banget, jelek lagi. Terus lihat tuh, kaos kakinya cuma sendal doang. Ih, kampungan banget. Iya kampungan banget. Mending kita nggak usah temanin dia. Iya kan kita orang kaya ya. Baju kita bagus, baju jelek. Kusut. Yaudah kita pergi aja yuk. Yuk. Hai Good Kids, gimana? Lihat drama yang barusan ditayangkan nggak? Nah Good Kids, tapi sayang banget ya kita lihat tadi teman-temannya Dina membuli Dina dan mereka membulinya di gereja. Wah itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Wah kita nggak boleh kayak gitu ya Good Kids. Kalau kita lagi di gereja, kita siap datang beribadah, kita harus saling apa sama teman-teman?
saling mengasihi, Betul, saling saling bersekutu, kita bersuka cita bersama-sama untuk memuji Tuhan, nggak boleh membuli. Iya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tangan kita, mata kita, mulut kita, dan kita gunakan itu untuk memuji nama Tuhan. betul, Oke, memuji Tuhan. yuk sama-sama kita mau angkat pujian, hati-hati gunakan tangan. Sambil bersuka cita kita angkat pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, Hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hai Lin, Hai Ren, aku boleh duduk di sini? boleh. Ren, aku mau tanya deh. Kamu kok mau sih temenan sama aku? Kamu mau duduk di sebelahku? Kamu mau menyapaku? Padahal kan kamu anak orang kaya, baju kamu aja bagus. Sedangkan aku orang miskin. Ini lihat bajuku aja rusuh. Lin, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Apapun keadaannya kamu, apapun yang kamu alami, aku akan menjadi teman kamu. Karena Tuhan Yesus sudah mengajari kita. Jadi kita harus menjadi saudara di dalam Tuhan. Makasih ya Ren, kamu udah mau temenan sama aku. Padahal teman-teman yang lain tuh mereka menghina aku dan gak mau temenan sama aku. Kamu beda Ren, walaupun kamu orang yang berkecukupan, kamu tidak sombong dan tetap rendah hati. Makasih ya Ren udah mau temenan sama aku. Sama-sama Din. Udah deh, gak boleh sedih-sedih ya. Yuk, kita beribadah yuk, yuk. Good Kids, tadi kita sudah menyaksikan dialog teman kita Dina dan Rena. Nah, biarlah kita terus belajar menjadi teman yang baik dan kita juga tidak memilih-milih teman. Karena Tuhan Yesus itu mengajari kita menjadi teman yang baik dan terus menolong sesama teman kita yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan. Yuk Good Kids, mari kita mengangkat pujian, kau temanku, ku temanmu. Ya Good Kids semuanya bertepuk tangan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu
seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Hai Good Kids, gimana acara Yes kita pada sore hari ini? Siapa yang mengikutinya dengan sukacita? Angkat tangan. Ya, Lasa percaya semua bersukacita, semua memuji dan menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Yuk Good Kids, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Good Kids, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Lasa akan bacakan untuk kita semua ya. Judulnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengikat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah Good Kids, pada sore hari ini kita mau belajar tentang dua tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, dahulu pada zaman itu ya Good Kids, bangsa Israel dipimpin oleh raja yang bernama Saul. Nah, Raja Saul ini punya anak laki-laki yang bernama Yonatan, sahabat Daud. Nah, suatu hari Raja Saul ini minta tolong sama prajuritnya. Prajurit, tolong bawakan Daud untuk menghadap ke hadapanku. Karena Raja Saul ingin melihat nih, Daud yang mana sih yang kemarin udah menang melawan bangsa Filistin. Akhirnya sang prajurit membawa Daud menghadap ke Raja Saul. Kemudian Raja Saul bilang, "Kamu Daud yang menang melawan bangsa Filistin kemarin?" Kata Daud, "Ya betul saya." Akhirnya Raja Saul bertanya-tanya, "Apa sih hebatnya kamu? Kok kamu bisa menang saat berperang? Kamu kan gak punya apa-apa. Sedangkan saya yang punya prajurit lengkap, punya senjata lengkap. Saya gak bisa mengalahkan bangsa Filistin, tapi kamu bisa." Nah di situ Raja Saul sudah mulai iri sama Daud karena Daud lebih hebat daripadanya. Akhirnya setelah itu Daud menjawab, "Betul, saya memang tidak memiliki apa-apa. Saya hanyalah seorang gembala. Tapi iman saya kuat kepada Tuhan Yesus Kristus." Nah akhirnya setelah percakapan itu, muncullah Yonatan, anak Raja Saul. Dia memanggil Daud dan memberikan baju perangnya, memberikan ikat pinggangnya, memberikan panahnya kepada Daud. Wah keren ya Good Kids, padahal Yonatan adalah seorang anak raja, tapi dia mau memberikan apa yang dia miliki kepada sahabatnya Daud yang hanya seorang gembala domba. Akhirnya Daud datang lagi menghadap Raja Saul karena Raja Saul mau minta Daud untuk berperang kembali melawan bangsa Filistin. Nah, Daud bertanya-tanya, "Kenapa sih emangnya kok aku lagi yang disuruh perang?" Akhirnya
karena Daud bertanya-tanya, Raja Saul memiliki niat buruk terhadap Daud. Dia ingin Daud mati saat berperang kembali melawan bangsa Filistin. Wah, kejam sekali ya Raja Saul, good kids. Nah, di sini Raja Saul menyuruh Daud untuk besok kamu harus berperang lagi. Nah, akhirnya keesokan harinya Daud berperang melawan bangsa Filistin. Dan apa yang terjadi, good kids? Kira-kira Daud menang atau kalah ya? Ada yang bisa tebak? Nah, akhirnya pada saat perang kedua itu terjadi, Daud tetap menang melawan bangsa Filistin. Wah, keren banget ya, good kids. Akhirnya dia dipanggil lagi ke hadapan Raja Saul, dan Raja Saul merasa iri sehingga dia akan mencoba menembak si Daud. Tapi Daud berhasil menghindar dari tembakan panah Raja Saul dan kemudian dia berlari keluar dari kerajaan. Nah, mendengar hal itu, good kids, Yonatan, si anak Raja Saul ini, dia datang menghadap ayahnya. Ayah, kenapa sih ayah menangkap Daud? Emang dia salah apa? Daud kan anak yang baik, kata Yonatan kepada ayahnya. Kemudian dengan marah, Yonatan pergi keluar menghampiri si Daud. Dia mencari-cari Daud dan akhirnya dia menemukan Daud. Dia bilang, si Yonatan ini bilang sama Daud, Daud, maafkan ayahku ya karena dia telah iri kepadamu. Raja Saul iri kepada Daud karena apa? Karena Daud lebih berhasil, Daud menang, bisa mengalahkan bangsa Filistin daripada ayahnya. Dan Raja Saul di sini takut. Takut kenapa? Takut posisinya sebagai raja itu tergantikan oleh Daud. Nah, akhirnya Daud meminta maaf karena sikap ayahnya kepada Daud, dan kemudian Yonatan dan Daud berjanji untuk saling melindungi dan saling menjaga. Wah, keren banget ya, good kids, persahabatan dua tokoh Alkitab ini. Meskipun Daud hanya seorang gembala dan Yonatan adalah seorang anak raja, mereka tetap bersahabat dengan tulus. Yonatan mempunyai sifat yang sangat mulia ya, good kids, dan patut kita contoh sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Sebaiknya kita juga meniru sikap dari Yonatan, di mana dia mau berteman dengan Daud. Dia tidak memandang Daud adalah hanya orang biasa, sedangkan dia adalah anak keturunan raja. Tapi Yonatan tetap tulus bahkan Yonatan mau membela Daud di hadapan ayahnya. Wah, keren sekali ya, good kids. Nah, dari firman kita pada sore hari ini kita sama-sama belajar kalau di dalam pertemanan kita di sekolah, di rumah, di gereja, kita gak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus sayangi mereka semua, walaupun mereka miskin, mereka kaya, mereka berkulit hitam, mereka berkulit putih, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyayangi mereka semua, kita harus berteman dengan mereka semua. Nah, good kids, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajar kami selalu untuk terus hidup memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, dan biarlah kehidupan kami ini seterusnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, good kids, sekian Yes kita pada hari ini, pada bulan ini. Sampai jumpa di Yes kita bulan depan. Dadah.